Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa, mendoakan dan tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa dirahmati, disehatkan dan juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam situasi menghadapi wabah saat ini, dan semoga Allah segera berkenan mengangkat wabah virus COVID-19 ini yang tengah kita hadapi bersama. Hari ini izinkan saya untuk menyosialisasikan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi virus COVID-19. Ya, alhamdulillah, barangkali ini menjadi jawaban dari pertanyaan banyak saudara-saudari kita muslim khususnya di Indonesia ini terkait dengan hal dimaksud, dan saat ini tengah ada bersama kami fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan saya secara spesifik telah meminta izin untuk menyosialisasikan ini dan telah mendapatkan izin dimaksudkan. Semoga dengan ini insya Allah akan sirna segala kepanikan, kebingungan, kesulitan, dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik dan juga muslim tentunya yang baik, bila sudah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka hendaknya pendapat-pendapat pribadi yang tengah kita keluarkan bisa merujuk pada fatwa yang dimaksudkan. Izinkan saya untuk segera membacakannya dan mohon bisa disimak dengan baik poin-poin yang membutuhkan penjelasan. Mohon izin setidaknya saya bisa memberikan penjelasan dengan ringkas dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Mohon izin fatwa ini dikhususkan untuk pengurusan jenazah muslim. Jadi mungkin yang non-muslim ada petunjuk-petunjuk dari pemuka atau tokoh-tokoh agama yang terkait dengan itu. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. Nanti dalam poin-poin fatwa yang dimaksudkan akan didapati istilah petugas yang dimaksud petugas muslim yang mengurusi jenazah. Kemudian yang kedua, syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau ta'un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid. Dalam kurung dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab, tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. Saya sedikit saja ingin memberikan penjelasan di poin ini supaya kita bisa memahami bahwa di dalam Islam syahid itu dibagi 3. Nanti ada syahid dunia wal akhirah, ya di dunia dinilai syahid, di akhirat pun ditetapkan syahid. Ya, ini seperti orang yang berjuang langsung di medan perang, ketika ada tuntutan untuk berjihad di medan perang, kemudian ia wafat dengan niat ibadahnya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud syahid dunia wal akhirah. Maka ia dikuburkan dengan pakaian yang melekat pada dirinya tanpa harus dimandikan atau dikafani kembali. Ya, ada lagi yang kedua nanti syahid akhirah, dunia ad-dunya, ad-dunya. Jadi ia syahid dalam penilaian akhirat, tapi untuk di dunianya ia berbeda dengan yang pertama karena masih diberikan hak-haknya berupa hak jenazah pada umumnya, tidak seperti yang pertama tadi. Jadi tetap ia dimandikan, tetap ia dikafani, tetap ia kemudian disolatkan seperti pada umumnya jenazah muslim yang lain, hanya statusnya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan di sini contohnya seperti wabah, tenggelam, terbakar, dan melahirkan. Ya, kalau Anda ingin spesifik mengetahui hadisnya, di tangan saya juga sudah ada beberapa lembaran yang saya
langsung dapatkan dari kitab-kitab terkait langsung dengan syahid akhirat. Ya, seperti ada riwayat di sini dari sahabat istri Nabi bahkan ya sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwa beliau menyampaikan informasi Nabi pernah bersabda, "Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabira muhtasiba an ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Ya, disampaikan bahwa tidaklah seorang hamba yang tertimpa atau mengalami wabah fayamkuthu fi baladihi, maka ia menetap di tempatnya, ya, di daerahnya, atau dalam konteks kalau menyebar luas di kabupatennya, kotanya, provinsinya atau negaranya, kemudian ia bersabar, mengoreksi diri dan menyadari bahwa semua itu tidaklah ditetapkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hal demikian kalaupun ia wafat dalam kondisi terkena wabah itu, maka ia mendapatkan pahala syahid. Nah, ini pun dikuatkan kalau Anda buka di Al-Bukhari dan Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan asy-syuhada'u khamsatun. Ya, di antara para syahid itu ada 5 yang Nabi sebutkan. Nanti di hadis lain disebutkan beberapa yang lain juga. Nah, 5 ini diantara contohnya, kata Nabi, al-mat'unu, orang yang terkena wabah lalu wafat. Yang kedua al-mabtunu, ya, orang yang mengalami penyakit perut yang sangat, ya, kemudian ia wafat. Ya, yang kedua ini seperti ibu misalnya yang tengah mengandung, mengalami penyakit perut, wafat, ya, saat mengandung, apalagi kemudian melahirkan, maka masuk juga kemudian kategori syahid. Yang ketiga al-ghariqu, yang wafat dalam hal tenggelam. Yang keempat sahibul hadmi, yang tertimpa bangunan. Ya, kemudian yang kelima syahid fi sabilillah. Nanti di hadis lain Anda temukan juga yang terbakar, ya. Kemudian juga spesifik di sini disebutkan yang melahirkan dan beberapa contoh yang lain. Poin kedua ini saya ingin memberikan berita gembira bagi sebagian yang mungkin tengah bersedih. Karena boleh jadi karena panik, bingung. Ya, mohon maaf sekali. Ada dihiasi di berita bahwa saudaraku, Anda mengantar ke kuburan hanya 1-2 orang. Bahkan mungkin terasa sunyi, tidak ada orang mengantarkan, tidak seperti hari-hari biasanya. Demi Allah saya katakan, Anda mendapat berita gembira. Bahwa statusnya insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wafat syahid. Allah mengangkat derajatnya. Kenapa kita yang masih hidup bersedih? Tugas kita sekarang mengisi dengan beramal saleh, ya, sabar dengan kondisi ini, karena Allah telah memberikan berita gembira kepada kita melalui lisan nabinya. Tinggal kita yang mengisi hari-hari